Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur aplikasi konsultasi BK milik saya. Nah, pertama di sini adalah halaman home ketika user belum login sama sekali. Nah, di sini ada tercatat total ada berapa user, berapa siswa, berapa guru, dan berapa konsultasi yang telah selesai. Nah, di sini ada good night guys. Nah, guys ini adalah nama default untuk user yang belum login. Untuk login, kita klik di sini. Pertama, kita login sebagai super admin terlebih dahulu. Nah, sebagai super admin, pertama saya akan menambahkan grade datanya terlebih dahulu. Kita tekan button add grade data. Nah, grade ini dia seperti X, XI, XII. Jadi kelas gitu ya. Kita tambahkan lagi sampai kelas 10. Kelas 11. Kelas 12 ya. Nah, data and successful. Oke, kita save grade. Oke. Nah, sini sudah ada 3 data. Kita tambahkan juga data jurusannya. Klik add major, kita tambahkan biologi. Tambahkan lagi accounting. Tambahkan lagi business. Oke. Nah, di sini saya cuma tambahkan 3 data jurusan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bikin kelasnya di bagian kelas data. Nah, super admin bisa tambah kelas. Kita klik button add class. Nah, nama kelasnya apa? Kita bisa seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Dan bisa pilih ini angkatan berapa dan jurusan apa. Misalnya 10 biologi. Kita klik save class. Di sini datanya masuk. Kita tambahkan lagi A 11 accounting. 11 accounting dan A 12 business. Ya, save class. Nah, jadi di sini sudah ada 3 data kelas, yaitu kelas 10 biologi, 11 accounting A, 12 business A. Oke? Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data user. Nah, bisa dilihat di sini hanya ada satu user, yaitu super admin, yaitu user yang telah kita login sekarang. Nah, cara menambahkan usernya bisa klik button add user ini. Kita masukkan ID-nya. Pertama, saya akan menambahkan siswa terlebih dahulu. Jadi, saya bikin ID-nya 001. Namanya Mary. Emailnya mary@gmail.com. Nomor teleponnya. Dan ini kita bisa tentukan level si user ini. Apakah employer, teacher, atau student. Nah, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan menambahkan siswa terlebih dahulu. Nah, klik level student dan tentukan si siswa ini berada di kelas mana. Saya bikin di 10 biologi. Save change. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk. Oke. Nah, kita tambahkan lagi datanya.
saya tambahkan siswa berikutnya, yaitu John, emailnya john@gmail.com, dan nomor teleponnya. Choose level student berada di 11 akunting A. Dan tambahkan lagi Lisa@gmail.com, dan nomor telepon si Lisa. Dan ini saya juga bikin dia student dengan kelas 12 bisnis A. Ya, 12 bisnis A. Save change. Oke, kita refresh. Nah, di sini sudah ada 3 data user yang berhasil kita masuk. Kita tambahkan ya. Selanjutnya tambahkan lagi untuk data guru BK ya. Kita masukin guru BK-nya. Brooklyn. Masukin emailnya. Dan nomor teleponnya. Dan pilih levelnya yaitu teacher. Dan role-nya adalah sebagai guru BK. Nah, ini harus tentuin dia itu guru BK untuk angkatan berapa. Di sini saya bikin angkatan 10. Oke, data berhasil ditambah. Kita tambahkan lagi guru BK-nya sampai ada 3. Vian. Kita isi datanya. Dan tentukan levelnya teacher, role-nya counseling teacher, dan untuk angkatan kelas 11 senimnya 2. Oke, tambahkan lagi untuk teacher, counseling teacher, dan kelas 12. Dan masukin namanya ya. liana@gmail.com, dan nomor teleponnya. Oke, save. Nah, di sini sudah ada 1 super admin, 3 siswa, dan 3 guru BK. Nah, kita tambahkan lagi datanya, yaitu data untuk si wali kelas ya. Nah, tambahkan datanya. Nah, dia levelnya teacher, dan di sini homeroom teacher untuk kelas 10 biologi. Nah, tambahkan lagi datanya. Jadi setiap setiap level saya bikin ada 3 user sesuai dengan angkatannya. Dan ini kita pilih teacher, choose the role, homeroom teacher, kelasnya 11 akunting. Dan namanya save. Ini kita ubah ke 302. Nah, tambahkan user lagi. Nah, ini kita ubah jadi kita bikin nama usernya Natalie. Nah, dan emailnya Natalie
teacher. Ini untuk wali kelasnya, kelas 12 bisnis. Nah, selanjutnya kita tambahkan user admin. Nah, di bawah super admin ada user admin. Nah, di sini 001 nomor teleponnya, dan dia ini levelnya employer, dan ini admin. Nah, kita save change. Oke, dan ini datanya sudah masuk. Kita bisa bikin action. Oke, nah ini udah masuk semua. Di sini juga ada search bar untuk kita bisa cari. Misalnya saya mau cari tadi ada saya mau cari sih Charlene ini, tinggal tada, dan dia muncul di paling depan. Dan di bagian user data ini super admin dia bisa reset passwordnya. Misalnya ini John accounting 11A, sekarang default passwordnya itu username-nya juga. Nah, pas add user, saya bikin default passwordnya itu namanya user sendiri. Nah, misalnya pas si user John ini login, terus dia ganti password. Nah, kemudian beberapa hari lagi dia mau login. Nah, tapi dia lupa password. Super admin bisa reset passwordnya. Nanti reset ke bentuk awalnya lagi, yaitu nama username-nya sendiri. Dan di sini juga ada button untuk menghapus user. Oke. Setelah ini, di sini ada menu activity log untuk mencatat seluruh catatan aktivitas yang dibuat oleh si super admin ya. Nah, kemudian di sini ada untuk restore data. Misalnya saya kalau di bagian kelas data di sini saya delete yang 12 bisnis ya. Oke, data deleted successful. Kita ke trash can. Nah, di sini ada pilihan untuk restore atau delete permanen. Kita klik restore. Nah, nanti datanya kembali lagi. Oke, kemudian nah, selanjutnya kita login sebagai user counseling teacher. Nah, login as counseling teacher. Ya, counseling teacher 2001. Oh, 3001. Ini adalah guru BK. Nah, di bagian sini, jadi salah. Ini adalah sebelumnya tadi salah login, itu adalah wali kelas. Dan di sini saya baru benar-benar login sebagai guru BK. Nah, di sini halo Brooklyn. Nah, ini adalah dirinya sendiri. Nah, jadi tadi pas si super admin dia tambah user guru BK, dia ada jadwal defaultnya, yaitu dari Senin sampai Jumat. Dia schedule-nya jam 8 sampai jam 3 sore. Dan untuk hari Sabtu Minggu, jadwalnya itu jam 8 sampai jam 12. Nah, jadi lewat dari jam itu, user gak bisa booking, siswa tidak bisa booking guru BK tersebut. Dan di bagian profile, guru BK dia bisa atur schedule-nya dengan di hari Senin sampai Jumat minimal kerjanya itu 5 jam. Misal dari jam 8 sampai jam 3, ini udah di atas 5 jam, jadi gak apa-apa. Minimal 5 jam, tapi maksimalnya gak ada. Dan untuk hari
Sabtu Minggu dia minimum kerjanya 3 jam. Ini kalau dia mau dari jam 8 sampai jam 11 boleh. Cuma ini saya bikin defaultnya jam 12. Selanjutnya, saya akan setting jadwalnya. Ini sampai jam 11 ya. Kita save schedule. Nah, schedule updated. Kita ke dashboard dan lihat apakah jadwalnya berubah. Nah, ini tercatat Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday itu jam 8 sampai jam 3 sore. Sedangkan Thursday jam 8 sampai jam 11 malam. Nah, di sini juga ada total user sekarang yang dari awalnya 1 menjadi 11 setelah ditambah oleh super admin. Total siswanya ada 3. Total gurunya ada 6. Guru BK ada 3 sama wali kelas ada 3. Dan approve consultation-nya masih 0 karena siswa belum booking konsultasi. Oke. Ada. Selanjutnya, saya akan login sebagai siswa untuk booking konsultasinya. Nah, sebelumnya ini kan user Mary, ini dia kelasnya angkatan 10 ya, angkatan kelas 10. Nah, kelas 10A biologi. Nah, jadi jika user dengan kelas 10 dia hanya bisa booking guru BK kelas 10. Selain dari kelas 10, dia gak bisa login, dan gak bisa booking, tapi hanya bisa melihat. Nah, jika siswa ini login sebagai siswa lain yang kelasnya itu kelas 11, maka dia bisa booking si Vian ini, tapi dia gak bisa booking untuk Brooklyn sama Liana. Nah, jadi cuma bisa booking sesuai dengan angkatannya. Oke, di sini saya mau booking, klik button booking dan tuliskan masalahnya secara garis besar, misalnya bully, ya. Dan kita bisa tentuin tanggalnya. Ini saya bikin hari ini. Dan slotnya dari jam 10.30 hingga jam 11. Pilih dan submit booking. Oke. Nah, kemudian di sini jika siswa udah booking, dia gak bisa booking lagi. Jadi maksimal 1 per session, kecuali di sini di bagian chat dia ada bookingnya ya. Kecuali si usernya cancel bookingnya, kemudian baru bisa dia booking kembali, atau dia setelah konsultasinya selesai dia mau booking kembali baru bisa. Nah, pilih 10.30 hingga jam 11. Kita booking ulang ya. Nah, di sini. Nah, waiting for teacher to approve. Oke. Nah, selanjutnya kita login sebagai si guru BK angkatan kelas 10. Nah, untuk approve konsultasinya. Karena setiap siswa mau booking konsultasi harus tunggu si guru BK untuk nentuin apakah dia mau nerima atau enggak. Dan di bagian sini notification ada new consultation request from student Mary. Nah, bisa tentuin mau mark read atau mau delete. Misalnya di sini mark read dan kita delete. Select all, delete. Nah, ini udah di delete. Dan selanjutnya masuk ke chat. Nah, di sini kita klik. Bisa tentuin approve atau reject. Nah, di sini saya approve. Nah, kata
katanya tunggu hingga 10.30 untuk mulai chat. Nah, jadi siswa sama guru BK baru bisa chat ketika jam 10.30 ini sesuai dengan jadwal bookingnya. Nah, jadi selanjutnya kita tunggu hingga jam 10.30. Oke, dan di sini logout terlebih dahulu dan masuk ke user siswa. Nah, kita tunggu konsultasinya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dia sudah jam 10.30 dan si siswa ini dia sudah bisa mulai konsultasi dengan si guru BK. Misalnya di sini siswa akan mengirimkan pesan, "Selamat malam, Bu." Nah, ini dia sistem message-nya itu secara real time. Di sini saya buka lagi login sebagai guru BK dan siswa dalam waktu yang bersamaan. Oke. Nah, di sini kita login sebagai guru BK-nya. Nah, di bagian chat. Nah, di sini klik. Nah, oke. Nah, jadi nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi di sini adalah sebagai sudut pandang dari guru BK. Nah, jadi ini siswanya mengirim pesan, "Selamat malam, Bu." Nah, jadi guru BK-nya bisa membalas pesannya malam dan seterusnya. Nah, dan di sini dari sudut pandang si siswa, ini guru BK-nya mengirimkan pesan malam. Oke. Kemudian siswa sama guru BK, kedua user ini bisa kirim file foto, seperti mungkin ada bukti yang ingin dikirim oleh si siswa kepada guru BK-nya. Misalnya ini saya kasih contoh foto saja. Ketika siswa pilih foto, dia bisa menentukan apakah foto tersebut mau di crop atau tidak. Jika ingin di crop, bisa disesuaikan dan klik button apply crop. Nah, di sini juga ada fitur doodle. Nah, ini jadi siswanya itu bisa memberi gambar seperti ini atau coretan ya. Kemudian setelah selesai, user bisa klik button send image. Nah, di sini ini gambarnya sudah terkirim. Nah, tada. Dan ini dari sudut pandang guru BK. Nah, ini kan jadwal konsultasinya itu dari jam 10.30 hingga jam 11. Bagaimana jika kedua belah pihak ingin mengakhiri konsultasi ini lebih cepat? Nah, jadi ada satu cara. Nah, yang pertama, si siswa ini dia harus tekan button end conversation. Nah, kemudian dia akan muncul alert, "Do you want to end this conversation? This require agreement from both parties." Nah, dia tanya, apakah Anda ingin mengakhiri konversasi ini? Nah, ini membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, jadi user oke. Nah, setelah user setuju untuk mengakhiri konversasinya, kita balik lagi ke sudut pandang guru BK. Klik juga button end conversation.
Ini dia move ke history setelah selesai. Nah, ini consultation end. Kemudian setelah konsultasinya berakhir, nah guru BK ini dia bisa submit report. Nah, dia input hasil dari konsultasinya. Misalnya, siswa terlihat sangat stres dengan pembulian yang terjadi di kelasnya. Nah, kemudian guru BK-nya punya pilihan apakah perlu tindak lanjut dari si wali kelas tersebut. Jika membutuhkan tindak lanjut dari si wali kelas, guru BK bisa centang ini, need follow up with homeroom teacher, dan tambahkan pesan tindak lanjut kepada si wali kelas. Misalnya, tolong diperhatikan lagi anaknya. Oke. Nah, setelah selesai, guru BK bisa klik button submit dan muncul alert report submit successfully. Oke. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan login sebagai wali kelas. Logout dan masuk ke wali kelas ya. Itu 3001. Nah, di bagian wali kelas, dia juga ada notifikasi ketika ada follow up-nya. Nah, dan kemudian di sini bisa lihat hasil tadi. Siswa dengan nama Mary, kelas 10 biologi. Nah, dan slot konsultasinya itu kapan? 12 Maret 2026 jam 10.30 hingga jam 11. Dan guru BK yang dia booking itu adalah Brooklyn. Dan ini adalah hasilnya. Tada! Nah, selanjutnya saya akan login sebagai admin. Nah, setelah alur websitenya sudah saya jelaskan, saya akan masuk ke admin untuk dalam mengelola data websitenya. Admin 4001. Nah, di sini adalah dashboardnya si admin. Nah, admin dia bisa menambahkan guru BK di sini. Misal saya tambahkan lagi guru BK-nya dengan nama Julia, dan username-nya 004, emailnya julia@gmail.com. Oke, nah kemudian kita bisa nentuin si guru BK ini, dia itu guru BK angkatan berapa, angkatan kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Di sini saya bikin dia angkatan kelas 12, dan di sini juga ada tertulis, default schedule will be created Monday to Friday, 8 a.m. to 3 p.m. Saturday to Sunday, 8 a.m. to 12 p.m. ya. Kemudian klik button save. Dan ini datanya masuk. Dan di bagian kelas data, admin juga bisa tambah data seperti yang sebelumnya di awal-awal yang super admin lakukan. Nah, admin dia bisa tambah data kelas, data angkatan, data jurusan, dan data user ya. Kemudian si admin ini dia bisa lihat catatan aktivitas dari semua user kecuali user super admin. Nah, ini ada tulis admin login, terus sebelumnya ada wali kelas yang logout. Kemudian bisa filter berdasarkan ini, misalnya student ada, dan yang lainnya.
dan juga ada search bar. Selanjutnya saya akan login sebagai super admin lagi untuk menjelaskan fitur lebih lanjutnya karena sebelumnya tidak sempat ya. Sebelumnya tidak saya jelaskan soalnya masih menambahkan data ke dalam sistemnya. Nah, di awal kita sudah explore di bagian manage data ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini. Pertama di activity log, sama seperti admin, super admin bisa lihat semua activity lognya termasuk dirinya sendiri. Kalau tadi kan login sebagai admin, dia nggak bisa lihat activity lognya super admin. Tapi ketika kita login sebagai super admin, dia bisa lihat activity lognya sendiri juga. Kemudian tadi ada saya jelaskan juga di bagian interaction ini, kalau semisalnya ada user yang menghapus data jurusan atau mengedit data jurusan dan data kelas atau yang lain, nanti dia bakal tercatat di bagian ini, trash can ini. Kemudian nanti user super admin bisa menentukan apakah mau di restore atau enggak, atau mau di delete permanen. Kemudian ada di sini bagian backup database. Di sini bisa export SQL dan bisa import SQL. Ini sistemnya itu semisalnya sistem importnya itu kayak gini. Semisalnya di database-nya nggak ada data ini, maka dia jatuhnya ke insert. Kalau datanya sudah ada, maka jatuhnya update. Selanjutnya ada di bagian permission. Super admin bisa menentukan sidebar apa aja yang bisa diakses oleh role ini. Ada super admin, admin counseling teacher, homeroom teacher, dan student. Misalnya di sini saya matikan teacher list-nya, klik save. Dan tada, ini sidebar teacher list-nya menghilang. Nah, karena permission-nya nggak disetujui ya. Oke. Nah, selanjutnya ada fitur setting. Ini adalah pengaturan untuk website-nya. Nah, jadi bisa super admin bisa mengubah nama website-nya, yaitu yang ini, consult. Saya mengubahnya menjadi Barry. Kemudian kita ganti logonya. Di sini saya mau ganti logonya jadi ini. Klik save. Nah, tada, ini datanya berubah dari tadi consult menjadi Barry, dan logonya juga berubah. Oke? Nah, jadi sekian dari video penjelasan mengenai alur aplikasi website konsultasi BK milik saya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Dadah.